Halo, bertemu lagi dengan Kak Lasminto. Kali ini kakak akan membahas tentang materi soal dan jawaban asesmen pasca BIMTEK Guru Belajar seri AKM Jenjang SD untuk bagian yang kedua. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Baik, langsung saja kita ke materi. Yang nomor 11 ini lanjutan dari video kemarin ya. Kemarin dari nomor 1 sampai 10, sekarang yang nomor 11. Perhatikan komponen berikut. A. Konten, B. Proses kognitif, C. Proses non-kognitif, D. Konteks. Manakah yang mencakup 3 komponen penilaian asesmen literasi membaca? Pilihannya yang A, ABC, yang B, ABD, kemudian yang C, ACD, dan yang D, jawabannya BCD. Jawabannya adalah ABD, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Kenapa jawabannya bisa ABD? Karena komponen AKM literasi membaca yaitu yang pertama konten, yang terkait tentang teks informasi dan teks fiksi. Yang kedua yaitu proses kognitif, yang terkait dengan menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Kemudian yang ketiga yaitu konteks, yang terkait dengan personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 12, Guru Anwar memberikan soal teks bacaan sederhana pada siswanya dengan menggunakan pertanyaan siapa, mengapa, dan di mana. Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Anwar? A. Menemukan informasi tersurat, B. Membandingkan hal-hal utama dalam teks, C. Menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, D. Mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita. Jawabannya adalah A, yaitu untuk menemukan informasi tersurat. Kenapa bisa A? Penjelasannya seperti ini. Pertanyaan siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana itu digunakan untuk menemukan informasi tersurat pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita diminta untuk mencari atau menemukan informasi yang tersurat atau tertulis ya pada bacaan tersebut. Jadi yang paling tepat yaitu jawaban A. 13. Pada soal-soal literasi yang diberikan, Guru Rani memberikan bacaan fiksi mengenai bayi komodo. Guru Rani membuat pertanyaan, apa yang membuat bayi komodo takut ketika melihat bayi komodo lain? Kompetensi apakah yang akan diukur oleh Guru Rani? A. Menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks, B. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks, C. Mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita, D. Menyusun inferensi atau kesimpulan terkait isi teks. Jawabannya yaitu B. Kata takut, gembira, sedih, dan kata sifat lainnya ini mengenai tentang perasaan seseorang atau sesuatu yang merupakan kompetensi untuk menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks sastra sesuai dengan jenjangnya. Jadi yang paling tepat yaitu menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks. Ini tadi di pertanyaan ini membuat bayi komodo takut. Nah, itu salah satu bentuk perasaan dari bayi komodo itu. 14. Guru Aziz meminta siswa untuk memilih setiap kalimat yang menyatakan latar, tempat, dan bacaan. Kompetensi apakah yang ingin diukur oleh Guru Aziz melalui pertanyaan tersebut? A. Untuk menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lainnya. B. Membandingkan hal-hal utama dalam teks sastra. C. Merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks. D. Mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. Jawabannya yaitu yang D, yaitu mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik pada teks. Elemen intrinsik itu seperti kejadian, karakter, setting, konflik, alur cerita,
yang terdapat pada teks sastra sesuai dengan jenjangnya. Seperti itu ya. 15. Pada asesmen numerasi tingkat SD, hal yang akan diujikan dalam konten geometri dan pengukuran level pembelajaran yang kedua yaitu A. Mengenal segi 4, segitiga, segi banyak dan lingkaran. Kemudian B. Mengenal 5 kerucut dan bola. C. Mengenal prisma dan tabung. D. Mengenal balok dan kubus. Jadi segi 4, segitiga, segi banyak dan lingkaran, balok dan kubus itu merupakan level pembelajaran awal atau 1 karena dipelajari sebelum mempelajari prisma dan tabung. Sedangkan bangun limas dan bola termasuk dalam asesmen numerasi level 3 karena dipelajari setelah mempelajari tabung dan prisma. Jadi tabung dan prisma ini masuk di pembelajaran yang kedua atau level kedua. Seperti itu. 16. Menyelesaikan soal mengenai persamaan linier merupakan salah satu konten dalam asesmen numerasi yaitu A. Bilangan, B. Geometri dan pengukuran, C. Aljabar, D. Data dan ketidakpastian. Jawaban yang tepat adalah C. Jadi salah satu pokok mengenai pembelajaran aljabar adalah persamaan, baik persamaan sederhana maupun persamaan linier ya. Nomor 17. Asesmen literasi membaca tingkat SD dilaksanakan dalam A. 1 level pembelajaran, B. 2 level pembelajaran, C. 3 level pembelajaran, D. 4 level pembelajaran. Yang tepat adalah yang C. 3 level pembelajaran. Jadi asesmen literasi untuk jenjang SD atau MI dilaksanakan dalam 3 level pembelajaran, yaitu yang pertama level 1 ini untuk kelas 1 dan 2, kemudian level 2 itu untuk kelas 3 dan 4, dan yang terakhir level 3 itu untuk kelas 5 dan 6. Jadi dibagi menjadi 3 level. 18. Analisis soal berikut dan temukan manakah yang termasuk dalam soal asesmen kompetensi minimum. A. Andi memiliki 200 gram gula pasir dan 1,2 kg tepung terigu ya. Saat dicampurkan maka beratnya menjadi titik-titik kilogram. B. Perhatikan kemasan minuman sari buah berikut. Jadi nanti pada pretest maupun posttest ada sebuah gambar kayak semacam apa ya, kotak minuman lah, atau kotak minuman. Kemudian jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan dari sari buah apel. Kemudian C. KPK dari 85, 90, dan 125 dalam bentuk faktorisasi utama adalah titik-titik. D. Diketahui sebuah kubus dengan panjang sisi 40 cm. Berapa volume kubus tersebut? Jadi yang paling tepat yaitu yang B. Kenapa? Karena jawaban soal B itu lebih mencerminkan persoalan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi asesmen kompetensi minimum ini tujuannya nanti anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang sering mereka jumpai, salah satu yang paling tepat yaitu yang B ini ya. 19. Bagaimana dampak asesmen kompetensi minimum pada siswa SD yang diketahui tidak ada ujian nasional sebelumnya? Ini A. Asesmen AKM memiliki konsekuensi pada siswa SD sehingga akan menjadi beban tambahan. B. AKM akan menjadi seleksi siswa SD untuk memasuki jenjang SMP. C. AKM lebih baik karena menjadi tolak ukur untuk menilai pencapaian siswa. D. AKM tidak menjadi beban karena tidak menilai pencapaian siswa, melainkan berfokus pada proses. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Karena itu, AKM tidak menjadi tolak ukur untuk mengukur pencapaian siswa atau sebagai seleksi untuk memasuki jenjang berikutnya, melainkan untuk pemetaan mutu pendidikan. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 20. Pada tingkat SD, asesmen literasi maupun numerasi terdapat 3 level pembelajaran.
Manakah yang menunjukkan penjelasan yang tepat mengenai setiap level tersebut? Ini banyak sekali. Yang paling tepat yaitu jawaban yang D, yaitu pada level pembelajaran ketiga, siswa akan merepresentasi, mengurutkan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Mengenal bentuk geometri dan pengukurannya, persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi, kemudian mempelajari data dengan representasinya. Di bacaan nanti akan ada semua level pembelajaran seperti ini ya. Nah, demikianlah Bapak Ibu semua pembahasan tentang asesmen pasca BIMTEK, baik pretest maupun posttest ya. Guru belajar seri AKM, asesmen kompetensi minimum untuk jenjang SD pada bagian kedua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jangan lupa klik like dan subscribe agar Bapak Ibu semua tidak ketinggalan video pembahasan dari materi kakak selanjutnya. Terima kasih.